Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa YouTube channel Ismu Yasin dan para pasien yang saya hormati. Ibu ini dulu stroke, tidak bisa jalan. Pertolongan Maha Kuasa, setelah terapi berkali-kali, sudah sembuh. Nah, ini ibu pencegahan setiap bulan sekali, yaitu membuang racun tubuh per 1 bulan supaya tidak ada penumpukan. Nah, walaupun kita makan kimia setiap hari, apapun jenisnya, karena kita tidak bisa lepas dari makanan yang berunsur kimia, namanya zaman modern ya, serba kemasan, serba instan. Walaupun yang kita makan setiap hari banyak kimia tidak apa-apa, yang penting ada pembuangan racun tubuh setiap bulan. Itu terutama disedot darahnya yang kotor, terus minum ramuan tradisional untuk menganalisir kimia supaya keluar lewat air kencing. Di samping membuang racun tubuh, pembersihan per bulan juga membentuk daya tahan tubuh per bulan bagi yang pekerja berat. Nah, ibu ini ada gejala migran, jadi akan saya urut lehernya. Nah, turun satu, Bu. Para pemirsa dan para pasien yang saya hormati. Nah, setrum saya oper di tangan saya. Kalau tangan saya memegang leher ibu akan bergerak. Jadi urat-urat yang arah ke otak besar dan otak kecil akan saya urut. Apabila di leher ini banyak sumbatan, maka peredaran darah yang dipompakan jantung ke otak besar dan otak kecil atau bagian kepala, itu jantung terasa berat karena pipanya banyak sumbatan. Di samping itu, ramuan juga mau masuk ke daerah kepala itu akan lambat atau akan pulang lagi ke perut karena pipa-pipa urat yang arah ke kepala itu tersumbat. Apabila urat ini kebuka semua, maka ramuan tradisional akan naik ke kepala hingga saraf-saraf yang ada di otak besar dan otak kecil akan nyaman. Nah, ini banyak sekali yang tersumbat. Nah, ini caranya membuka peredaran darah, saudara, untuk melewatkan yaitu ramuan tradisional dan zat ramuan hewani itu tidak sulit masuk ke atas, juga jantung tidak berat memompanya. Para pemirsa dan para pasien yang saya hormati, saya menggunakan batu giok putih atau ada yang mengatakan giok susu. Ini akan saya bakar dengan api. Nah, setelah batu giok ini panas, saya tempelkan ke daerah urat yang bermasalah, yang beku atau kimia yang mengkristal di daerah urat tersebut. Insya Allah pertolongan Maha Kuasa, dengan suhu panas ini yang saya timbulkan dari giok susu ini uratnya akan terbuka karena suhu panas yang dari batu giok susu ini atau giok putih ini sangat membantu. Nah, saya bakar dulu. Nah, para pemirsa dan para pasien, ini batu ini sudah panas, bisa akan tempelkan ke leher. Ini akan mempercepat terbukanya urat-urat atau pipa-pipa atau urat kabel yang ada di daerah ini dengan suhu panas ini. Jadi saya gunakan dengan batu ini bukan sembarang batu. Kalau batu biasa lain, daya tahannya itu lain. Kalau ini lebih aman karena giok susu ini mengandung mineral, mengandung suatu unsur penyembuhan. Lalu ibu ini akan saya refleks dengan bambu cabang ini, saudara. Nah, bambu cabang ini. Nah, bambu cabang ini itu fungsinya banyak sekali. Di samping bisa untuk urut, membuka peredaran darah, fungsinya di otot atau mengembalikan otot yang geser atau melenturkan otot secara fisik ini termasuk alat urut. Di segi yang lain yaitu di segi batin. Nah,
Ini bisa untuk mengeluarkan hawa-hawa yang bersifat negatif, karena ibu ini ada negatif, yaitu penyakit yang di luar fisik. Ya karena kita tidak tahu betul, atau toh kalau tahu itu masalah negatif sangat terbatas. Lebih baik jaga-jaga para pemirsa, mencegah lebih baik secara dohir atau secara batin daripada mengobati. Saya ibaratkan, kita kehujanan sudah basah kuyup mencari payung, atau sudah jatuh mencari tongkat, atau kegelapan mencari baterai. Itu tidak mungkin. Toh itu dapat payung sudah basah kuyup. Kalau mau cari tongkat, ya namanya orang sudah jatuh, berdiri aja tidak bisa, tidak mungkin. Yang namanya gelap, nyari senter itu tidak mungkin. Lihat aja kok enggak kok mau cari senter, itu malah tidak karu-karuan. Lebih baik kita sedia payung sebelum hujan, sedia tongkat sebelum jatuh, sedia baterai sebelum gelap. Saya yakin bahwa pertolongan Maha Kuasa atas kebesarannya yang berupa tanaman, bambu cabang atau bambu peduk atau rotan peduk, itu membawa keberuntungan, saya yakin. Karena Allah mencipta barang-barang yang aneh yang tidak masuk akal, itu ada manfaatnya bagi hamba yang mengetahui. Bagi yang bisa menggunakan ke jalan yang benar, jalan yang manfaat, yang tidak dilarang oleh syariat kita, itu syariat agama Islam. Turun lagi, Bu. Baca selawat, Bu. Saya baca tolak negatif, tolak balak. Bu baca selawat dalam hati tidak apa-apa. Shallallahu Muhammad, shallallahu Muhammad. Nah, ibu ini akan saya tekan dengan giok yang sudah saya bakar. Tangannya, Bu. Para pemirsa dan para pasien yang saya hormati, cara pengobatan saya yang lewatnya setrum, maaf kalau ada yang melihat, yaitu para pengobat tradisional. Kalau punya alat setrum seperti saya ini yang dioperkan, jangan ditiru dulu, harus tahu ilmunya. Masalahnya kita untuk trafo, jadi umpamanya 50 watt, itu yang 25 di badan saya, 25 di ibu ini. Kalau belum tahu rahasianya, ilmunya atau penangkalnya, itu akan berakibat fatal. Tahu kita bisa lumpuh atau stroke. Pertolongan Maha Kuasa, saya dari dulu menyetrum, tapi saya minum ramuan tradisional sehari 3 kali, dan zat ramuan hewani 3 kali. Terus saya ada doanya di samping selawat, juga doa penangkal negatif atau penangkal setrum, yang supaya setrum itu tidak mengenai organ dalam atau tidak melemahkan apa yang di diri saya ini lemah. Pertolongan Maha Kuasa dengan doa, cara batinnya, cara dohirnya dengan ramuan tradisional dan ramuan zat hewani yang saya bikin dari tulang gajah dan tanduk rusa, dan mineral yang saya buat dari batu kelapa, batu pusar bumi, batu landak, dan lain-lainnya. Jadi bukannya, maaf, saya menasehati atau menggurui, tidak. Tapi bagi para alternatif yang pakai setrum, harus tahu ilmunya dulu, akibatnya kan di diri sendiri. Kurang lebih kayak itu.
Nah, para pemirsa dan para pasien yang saya hormati, ibu ini akan saya urut dengan rotan petruk. Nah, demi Allah Rasulullah, barang saya ini asli. Nah, rotan petruk ini. Karena untuk menolong pasien yang percaya dengan kami, tidak mungkin saya akan menggunakan barang palsu. Itu tipu daya namanya. Menurut saya haram. Karena yang namanya kepercayaan menurut saya lebih dari harta, lebih dari kekayaan, lebih dari apapun. Dan saya sangat bahagia dan sangat senang kalau pasien saya sembuh di tempat kami dan kami bisa nolongnya hingga bisa usaha dan ibadah lagi. Itu surga bagi kami, suatu kebahagiaan yang tidak terkira. Jadi semua barang-barang ini yang saya gunakan untuk urut media dohir dan batin atau untuk hal yang positif dan negatif, itu benar-benar barang asli. Nah, ibu baca selawat bu ya, kakinya turun dulu, tangan ibu. Sudah baca. Tangannya. Ini naik, yang tinggal gantian ini. Nah, sini tangannya. Ganti lagi yang itu. Pegang ibu baca selawat. Satu lagi bu, baca selawat. Naik lagi bu. Sekian dulu informasi kami, mudah-mudahan kami bisa menayangkan lagi informasi yang lebih bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.